Kasus tertukar jenazah pasien COVID-19 di RSUD Kota Bogor viral di media sosial. Rencana pemerintah mengeluarkan formasi guru dari calon pegawai negeri sipil atau CPNS menuai pro kontra. Mantan personil Trio Macan terlibat kecelakaan beruntun di tol Semarang Solo. Selamat siang pemirsa, saya Wilson Purba kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Stefani Patricia. Steph, informasi apa saja yang kita punya dalam iNews Siang hari ini? Baik, terima kasih Wilson. Pemirsa, iNews Siang hari ini juga akan menghadirkan informasi terkait vaksin COVID-19. Benarkah pasien dengan penyakit penyerta tidak bisa menerima vaksin COVID-19? Inilah iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, kericuan mewarnai aksi penggembokan kantor Kelurahan Kencana, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Warga menyerang 3 kantor sekretariat Ormas yang diduga menjadi biang keladi penggembokan kelurahan. Ratusan warga Kencana Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat merusak 3 bangunan sekretariat salah satu ormas sebagai buntut dari penggembokan kantor Kelurahan Kencana. Satu persatu kantor ormas ini dihancurkan warga karena menilai ormas ini menjadi dalang di balik aksi penggembokan kelurahan. Warga juga merusak portal yang dibangun oleh ormas karena mengganggu aktivitas warga. Adanya sengketa lahan antara Haji Edison dengan Kelurahan Kencana. Dan itu sebetulnya salah satu trigger saja. Karena perselisihan yang sebenarnya yaitu kepemilikan secara keseluruhan 12 hektar area yang diklaim milik Haji Edison dan sekarang setengah digugat di pengadilan. Kericuhan bermula saat seorang pria berseragam salah satu ormas di Kota Bogor mendatangi kantor Kelurahan Kencana Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Warga yang kesal dengan penyegelan kantor kelurahan oleh orang yang mengaku sebagai perwakilan pemilik tanah, kemudian mengeroyok perwakilan yang datang untuk berunding dengan pihak kelurahan. Beruntung, seorang anggota polisi berpakaian preman melepaskan tembakan peringatan ke udara beberapa kali untuk membubarkan warga yang marah. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Puluhan mama di Medan Deli, Sumatera Utara mengamuk dan menghancurkan mesin judi dindong tembak ikan. Sedikitnya ada 5 lokasi yang digerebek para ibu rumah tangga. Dalam rekaman video amatir yang diabadikan warga, puluhan emak-emak di Jalan Rumah Potong Hewan Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara menggeruduk lokasi judi dingdong dan tembak ikan. Tak sampai di situ, para ibu rumah tangga ini juga menyeret mesin judi keluar hingga menjadi tontonan warga. Resah akibat maraknya maksiat membuat ibu rumah tangga ini berbuat nekat. Warga sempat melapor ke pemerintah setempat namun tidak direspon. Terlebih suami dan anak laki-laki mereka kerap jarang pulang karena asik bermain judi. Mungkin itu antusias mama mungkin udah resah lah, udah bosan. Dengan kadang suaminya mungkin kadang sering nggak pulang, anaknya juga kadang sering nggak pulang. Mungkin udah terlalu buat resah lah di situ. Jadi emak-emak tadi ini udah antusias tadi untuk menggerebek itu tadi. Memang kami dari pihak pemerintahan lah, kalau dibilang kelurahan, kami udah berupaya juga untuk suruh itu menutup perjudian itu. Udah kami surati dengan dua kali lah udah kami surati. Cuman nggak diindahkan juga surat kami. Sementara itu sedikitnya 5 lokasi judi digerebek warga. Warga berharap tindakan nyata petugas kepolisian dalam memberantas judi yang meresahkan masyarakat.
Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar Anyus melaporkan. Memaksa hendak memesan makanan, sekelompok orang tak dikenal menganiaya 2 karyawan hotel di Bekasi, Jawa Barat. Dalam penganiayaan yang terekam kamera CCTV, korban menyebut salah satu pelaku diduga oknum aparat. Aksi penganiayaan sekelompok orang tak dikenal terhadap 2 karyawan salah satu hotel di Bekasi, Jawa Barat ini terjadi pada 3 Januari pukul 2 dini hari. Kejadian bermula ketika pihak hotel menolak kedatangan para pelaku yang datang hendak memesan makanan. Manajer hotel kemudian menjelaskan bahwa restoran sudah tutup. Karena sesuai peraturan pemerintah, jam buka usaha di masa pandemi COVID-19 hanya diperbolehkan hingga jam 9 malam. Namun penolakan ini membuat para pelaku naik pitam dan beramai-ramai menganiaya manajer serta karyawan hotel lainnya. Awalnya rombongan masuk ke sini dengan 2 mobil dan mereka langsung ke reception untuk meminta kamar, proses kamar. Lalu mereka sebagian masuk ke restoran untuk mereka minta mau minum dan makan di sini. Tapi mereka dalam kondisi masuk ke hotel ini dalam kondisi mabuk berat karena tercium aromanya memang sudah mabuk sekali gitu. Saya infokan kalau jam 2 pagi itu kita sudah tutup sesuai dengan arahan pemerintah di saat COVID ini adalah jam 9 malam maksimal kita sudah harus tutup. Dan saya ditarik, baru di situ mulai terjadi pemukulan sampai ada lampu hias di situ yang memang dibenturkan ke kepala saya. Terus sampai di area luar hotel saya masih di aniaya juga, masih terjadi pemukulan, masih terjadi penendangan, saya disembur pakai air juga, diludahin, semua di situ. Korban menduga para pelaku merupakan oknum aparat. Hal ini disadari korban saat dianiaya para pelaku selama hampir 2 jam. Rekaman penganiayaan kini telah diserahkan pihak hotel ke Mapolsek Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Seorang ayah tega menganiaya anak kandungnya yang masih berusia 15 tahun. Pelaku yang sempat kabur pun berhasil ditangkap polisi. Video ini menjadi bukti dari penganiayaan yang dilakukan seorang ayah kepada anaknya di Langkat, Sumatera Utara. Video direkam oleh bidan desa yang sedang berada di rumah pelaku untuk mengobati anak pelaku yang juga menjadi korban penyiksaan. Atas dasar inilah polisi mengejar pelaku yang sempat kabur menggunakan bus. Namun pelaku berhasil ditangkap di Terminal Pasar 10, Kecamatan Hinai, Langkat. Pelaku mengaku tega memukuli anaknya karena tidak mematuhi perintahnya. Ya saya ambil suruh pulang. Kamu bandel kali, beli dulu bumbu riko baru main. Udah beli bumbu riko udah. Apa saya kebetulan habis siap nyuci itu ada terpinggang ya saya lipas ke paknya. Lain kali kok jam bandel ya kalau bapak bilang, iya pak, katanya ya udah. Jadi itu anak yang pertama. Yang anak kedua itu pak. Yang kedua. Yang paling yang anak yang kecil tadi pak itu yang pak. Yang kecil juga sering nggak pukul juga? Nggak pernah itu pak. Nggak pernah. Istri juga pernah ngalami sama juga? Ya kalau istri belum pernah pak. Ibaratnya kalau cerita masalah rumah tangga ya pernah ribut gitu pak. Nyesal nggak nih sampai di sini? Ya, ada penyesalan abangnya apa gimana? Ya nyesal kali pak. Cuma anak pak masalah saya pak. Meski mengaku tidak pernah memukuli anaknya yang berusia 6 tahun, namun hal ini kerap dibantah istrinya. Selama 20 tahun menikah, Saniem, istri pelaku beserta anak-anaknya kerap dianiaya. Apalagi saat pelaku tidak diberi uang untuk membeli narkoba. Keras aja selalu Pak, kekasaran aja. Kerasnya seperti apa? Itu kalau minta uang, nggak ada, saya bilang marah. Marahnya tadi terus mukul. Apa yang ada di sini Pak, lempar. Kaca itu rumah habis Pak, dilempari sama dia. Kesehariannya apa profesi suami ibu? Nggak ada, di rumah aja dia. Jadi yang dialami hanya ke ibu apa ke anak juga sering gitu perlakuannya? Kejam aja dia selalu Pak, sama anak, sama istri. Pelaku kini ditahan di Polres Langkat, Sumatera Utara. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Nasution, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang pengedar sabu di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dari tangan pelaku, polisi menemukan 3 paket sabu. Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka, Sulawesi Tenggara mengejar pengedar narkoba yang sudah menjadi target operasi polisi. Pelaku pun berhasil diringkus di Jalan Pendidikan Kelurahan Baladente saat mengantarkan barang ke calon pembeli. Saat ditangkap, pelaku menyembunyikan 3 paket sabu di ketiaknya dengan total berat 3,06 gram. Pengedar narkoba mengaku menerima barang haram tersebut lewat telepon dan menjualnya di kawasan Kolaka. Bahwa barang bukti yang narkoba yang ditemukan padanya itu dibeli melalui via telepon dan kemudian ditempelkan di sekitar wisata kuliner Kota Kolaka, di sekitar tanggul di pinggir pantai. Rencananya barang tersebut bakal dibawa kemana? Rencananya barang tersebut diedarkan hanya di dalam Kota Kolaka saja. Selain pengedar, pelaku juga merupakan pemakai narkoba. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro, iNews melaporkan. 2 bandar narkoba di wilayah Depok, Jawa Barat juga ditangkap polisi. Keduanya memasarkan narkoba melalui pesan singkat dan media sosial. Patroli Raimas Ribon Polres Metro Depok curiga dengan pengendara motor yang tidak menggunakan helm dan ngebut saat melihat petugas patroli. Saat dikejar, pengendara pun berusaha kabur dan masuk ke dalam gang-gang sempit yang berada di Jalan Margonda. Tak butuh waktu lama, 2 pengendara pun berhasil ditangkap saat bersembunyi di rumah warga. Dari keterangannya, 2 pengendara ini ternyata baru saja bertransaksi narkoba jenis tembakau gorila. Gorila ya, Bang? Gorila? Ternyata 2 orang itu adalah bandar. Terus lagi dikembangin sama narkoba Polres Metro Depok. Orang yang di atas dia yang ngebudalin dia. Mudah-mudahan semuanya bisa terungkap peredarannya dan kita bisa cegah untuk tidak banyak korban lagi yang mengkonsumsi narkoba. Biasanya kedua pelaku memasarkan barang haram tersebut melalui aplikasi pesan singkat dan media sosial. Polisi pun kini menyelidiki siapa pemasok narkoba kepada kedua pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di tol Semarang, Solo. Salah satu korban terluka dalam kecelakaan ini diketahui ex-personel Trio Macan. Musibah kecelakaan dialami artis Caca Sherly, mantan personil Trio Macan di tol Semarang Solo kilometer 428 pada Senin sekitar pukul 3 sore. Caca Sherly dikabarkan menderita luka cukup parah dan kini masih dirawat di RSUD Unggara. Kasat Lantas Polres Semarang AKP Muhammad Adil Aristo menjelaskan kecelakaan melibatkan 7 kendaraan. Penyelidikan sementara, kecelakaan diduga akibat cuaca buruk yang menghalangi jarak pandang. Arus lalu lintas sempat tersendat ketika petugas mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Saat laka lantas tadi hujan sangat deras sekali, sangat deras. Kendaraan yang paling depan itu pandangan terbatas sehingga mengurangi kecepatan, kaget, ya, kondisi juga cuaca deras, hujan deras sekali, ya terjadilah kecelakaan tersebut. Nah, nanti kita masih dalam proses pemeriksaan ini, urut-urutan kendaraannya yang mana saja, kronologinya seperti apa. PP Kebiri ditandatangani Presiden Jokowi, eksekusi menanti para pelaku. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.